Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teacher yang soleh dan soleha tentunya senantiasa sehat, senantiasa semangat, dan jangan lupa setiap awal pembelajaran mulakan dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan nantinya dapat menjadi barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Untuk anak-anak teacher yang ada di rumah, simak penjelasan materi berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PPKN kali ini kita akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari butir-butir berikut ini. Sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Yang pertama, butir-butir sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini ada 5 agama yang terdapat di Indonesia. Ada Hindu, Islam, Buddha, Kristen, dan juga Konghucu. Kegiatan masyarakat untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di setiap kota, dimanapun kita berada, dapat dijumpai tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, ataupun kelenteng. Pada hari atau waktu tertentu, tempat-tempat ibadah ini digunakan untuk beribadah oleh pemeluk agama masing-masing. Kegiatan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah tidak hanya merupakan kewajiban setiap pemeluk agama. Beribadah juga melatih sikap disiplin bagi yang menjalankannya. Seperti hal yang kita ketahui bahwa masing-masing agama memiliki tempat-tempat ibadah yang berbeda-beda. Hindu tempat ibadahnya adalah pura. Buddha tempat ibadahnya adalah wihara. Islam di masjid, sedangkan Kristen di gereja. Sedangkan agama Konghucu itu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Tetap fokus. 2. Saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Saat bulan puasa, mayoritas masyarakat Indonesia menjalankan ibadah puasa. Restoran dan tempat-tempat makan banyak yang memasang kain penutup agar tidak terlihat dari luar. Pemasangan kain penutup ini dilakukan sebagai bentuk menghargai saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Saat berada di rumah, di lingkungan tempat tinggal, ataupun di sekolah, kalian juga sebaiknya melakukan hal yang sama. Jika kalian tidak menjalankan puasa, hormatilah orang lain yang sedang berpuasa. Sebaiknya kalian tidak makan atau minum di depan teman atau saudara yang sedang berpuasa. Bagi saudara kita yang beragama Hindu, salah satu tata cara beribadah adalah dengan meletakkan sesaji. Kita harus menghormati tata cara beribadah tersebut. Misalkan dengan cara tidak mengganggu atau merusak sesaji yang telah diletakkan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Masih banyak lagi contoh-contoh ataupun cara kita untuk menghormati antar pemeluk agama yang memiliki perbedaan agama dengan kita. Selanjutnya adalah saling bekerja sama antar umat beragama. Bekerja sama antar umat beragama tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan rasa persatuan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menyaksikan adanya perselisihan antar umat beragama. Namun, banyak perselisihan yang dapat segera diselesaikan. Persatuan sering diumpamakan sebagai seikat sapu lidi yang disatukan dengan cara diikat. Sehelai lidi menjadi kuat dan lebih bermanfaat ketika bersatu menjadi seikat sapu lidi. Bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan akan mengeluarkan rasa persatuan. Selain itu, kegiatan kerjasama akan lebih mudah untuk dilaksanakan karena kita tinggal di wilayah dengan penduduk yang beragam. Dalam kehidupan masyarakat yang luas, kita dapat melihat beragam bentuk kerjasama yang baik antar umat beragama atau kepercayaan. Misalkan, kerjasama dalam bidang pendidikan, olahraga, kesehatan, ataupun ekonomi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu, makanya kita harus menjadi makhluk yang sosial. Selanjutnya adalah saling menghormati kebebasan beragama. Dapat dilihat di gambar ini adalah letak Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta yang bersebelahan. Letak masjid dan gereja yang bersebelahan menunjukkan adanya toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Hal ini harus terus dijaga agar tidak terjadi perselisihan dalam masyarakat. Kata kebebasan beribadah mengandung makna yang kuat sebagai tindakan yang sesuai aturan yang berlaku. Di sekolah, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran agama dan menjalankan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Demikian penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan. Nanti apabila anak-anak teacher mengalami kendala atau ada bagian-bagian yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan konsultasikan dengan teachernya secara langsung. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa jaga kesehatan, senantiasa rajin beribadah, dan senantiasa patuhi kedua orang tuanya. Selalu kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke